Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Satres Narkoba Polres Bintan mengamankan 2 kurir narkotika jenis sabu seberat 2,1 kg. Seorang wanita di Tanjung Pinang menjadi korban penipuan arisan online. Terdakwa kasus pemerkosaan terhadap belasan santri di Bandung, Heri Wirawan, divonis pidana penjara seumur hidup. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Satres Narkoba Polres Bintan mengamankan 2 kurir narkotika jenis sabu seberat 2,1 kg. Kedua tersangka dijanjikan upah 25 juta rupiah untuk mengantarkan barang haram tersebut. Kedua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini diamankan polisi saat diduga akan melakukan transaksi jual beli narkotika di sebuah penginapan yang ada di Kijang, Kabupaten Bintan pada 5 Februari malam lalu. Kepala Kepolisian Resor Bintan Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono menjelaskan, saat penangkapan para tersangka, pihaknya juga mengamankan narkotika jenis sabu seberat 2,1 kg yang dikemas dalam 2 plastik hitam. Selain narkotika, dalam kasus ini polisi juga mengamankan barang bukti lainnya seperti uang tunai senilai 5 juta rupiah yang diduga berkaitan dengan narkotika. Kedua tersangka masing-masing berinisial AA dan AJ. AA merupakan warga Kabupaten Bintan, sedangkan AJ berasal dari Kota Batam. Dalam kasus ini, kedua tersangka dijanjikan upah sebesar 25 juta rupiah oleh seseorang untuk mengantarkan barang haram tersebut. Hasil penyelidikan sementara, narkotika tersebut berasal dari jaringan Malaysia dengan seseorang yang ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO berinisial TRK. Diduga akan diberangkatkan ke Kota Batam. Jadi melintas lagi. Kedua tersangka dijanjikan upah uang tunai 25 juta rupiah. Kemudian kedua tersangka telah sepakat untuk membagi hasil upah dengan persentase. AA 60%, kemudian AJ 40%. Berdasarkan hasil interogasi, narkotika tersebut berasal dari jaringan Malaysia. Dengan DPO inisial TRK akan kita dalami, menggunakan jaringan terputus yaitu alat komunikasi, handphone, sistem lempar atau biasa kita sampaikan. Terhadap barang bukti digital masih lakukan pemeriksaan guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Pemakai? Dulu. Oh, dulu. Dalam Terus kok tahu ada jaringan internasional dari siapa? Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal pidana mati dan atau seumur hidup. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Jepara berhasil meringkus dukun cabul pelaku asusila berinisial S. Tersangka mengelabui korbannya dengan mengaku bisa melancarkan rezeki. Inilah detik-detik penangkapan dukun cabul yang telah berbuat asusila di Jepara, Jawa Tengah pada Senin malam kemarin. Pria parubaya ini berusia 56 tahun, merupakan warga Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Tersangka telah melancarkan aksinya sejak Juni tahun 2021. Awalnya korban mengalami sakit di bagian perut, kemudian berobat ke paranormal yakni tersangka S, dan saat itu korban dinyatakan sembuh. Selanjutnya korban kembali menemui tersangka dengan maksud agar dilancarkan rezekinya karena terlilit hutang. Tersangka menyarankan kepada korban untuk melakukan ritual mandi kembang dengan tanpa busana. Pada saat menjalani ritual, tersangka mengajak korban melakukan hubungan layaknya suami istri. Tersangka mengancam korban jika tidak menuruti kemauannya, maka rezekinya tidak lancar dan hartanya akan hilang.
Kasat Reskrim Polres Jepara AKP Muhammad Fahru Rozi menjelaskan, untuk mengelabui korbannya, tersangka S mengaku sebagai paranormal dan belajar dari seorang guru yang merupakan tokoh agama di Jepara. Ritual-ritual ini itu arahan dari gurunya, ya, salah satu tokoh agama di Jepara, Yai J, inisialnya J, ya. Kemudian kemarin itu yang bersangkutan pada saat kita lakukan penangkapan itu di SPBU, salah satu SPBU di Kecamatan Rogo, di mana yang bersangkutan itu sempat meminta sejumlah uang kepada korban. Dari pengakuan tersangka, ia melakukan aksinya karena nafsu, dan saat ini terdapat 3 korban yang melapor atas perbuatan bejat tersangka. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 289 KUHP dan atau pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Tim UTV mengabarkan. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan 1 unit kapal penambang pasir laut di perairan Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau pada Minggu 13 Februari. 6. KPU 01 akan melaksanakan pemeriksaan. Kami izin sandar di lambung kiri kapal Anda. Inilah detik-detik kapal pengawas Hiu 01, tim pengawas sumber daya kelautan dan perikanan, PSDKP Kementerian Kelautan Perikanan saat mengamankan 1 unit kapal penambang pasir laut dengan nomor kapal KM6. Kapal penambang pasir ini dihentikan lantaran diduga tidak dilengkapi dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKL di kawasan Pulau Rupat. Kapal tersebut juga merupakan kapal yang dikontrak oleh PT Logomas untuk melakukan penambangan pasir dengan kapasitas mampu mengangkut 2.000 metrik ton pasir laut. Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adi Nur Awaludin meninjau langsung keberadaan kapal tambang pasir yang telah ditarik ke Selat Dumai untuk dilakukan pemeriksaan. Ada korelasi dampak daripada apa yang dilakukan oleh PT Logamas Utama, bahwa dalam konteks pengerukan pasir laut yang berakibat dan berdampak adanya abrasi tentunya akan mengubah daripada baseline garis pulau terluar kita. Nah, tentunya akan berdampak kepada batas laut teritorial kita. Ini yang jadi masalah. Nah, tentunya kami Dirjen PSDKP hadir, negara hadir untuk masyarakat Pulau Rupat. Ditambahkannya terkait penyitaan kapal penambang pasir tersebut, salah satu ancaman hukuman yang diterapkan adalah penghentian operasi hingga dicabutnya izin PT Logomas Utama. Sepanjang tahun 2021, pasir wilayah pesisir Pulau Rupat telah dikeruk sebanyak 13.000 metrik ton dan dikirim ke daerah lain. Dari Kota Dumai, Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Seorang wanita di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau bernama Uci membuat laporan ke Polres Tanjung Pinang karena diduga menjadi korban penipuan dalam arisan online. Saat ditemui wartawan di Mapolres Tanjung Pinang, 14 Februari, Uci mengatakan ia melaporkan seorang wanita berinisial N, pengelola arisan online yang diikutinya, karena diduga melakukan penipuan terhadap membernya. Uci menyebut ia merupakan member pada arisan online yang dikelola N tersebut. Ia mengaku merasa dirugikan hingga jutaan rupiah. Uci menjelaskan awal mula dirinya bergabung dengan arisan online karena diiming-imingi sejumlah keuntungan dari uang yang diinvestasikannya tersebut. Akan tetapi setelah berjalan beberapa waktu, arisan online tersebut akhirnya mandek sekitar November 2021. Dan pengelola juga tak kunjung memberikan kejelasan kepada member. Terus diajak, jadi saya ikut lancar. Pertamanya saya ikutnya receh-receh aja sih, yang kecil-kecil. Pas yang ikut 5 juta ini baru sendat. Semenjak dari OnePay lah sendatnya. Sendatnya sejak kapan tuh nyangkut nih? Bulan 11 lah, bulan Novemberan gitu, awal bulan. Setelah mandek, Uci sempat mencoba menghubungi N untuk meminta uangnya kembali. Akan tetapi hingga saat ini, N belum juga mengembalikan seluruh uang Uci. Atas kejadian itu, Uci mengaku telah membuat laporan ke Polres Tanjung Pinang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait laporan dari warga tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Banjir merendam puluhan rumah warga yang ada di 4 kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang diakibatkan tanggul Sungai Selopayung yang ambrol di 3 titik. Hujan deras yang mengguyur sejak Minggu 13 Februari sore hingga Senin 14 Februari subuh membuat tanggul Sungai Selopayung jebol karena tidak kuat menahan arus dan debit air sungai yang meningkat drastis. Banjir menerjang Ponorogo, Sukorejo, Kauman, dan yang terparah di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis, yang mengakibatkan puluhan rumah tergenang air dengan ketinggian mulai 50 cm hingga 1 meter. Pemerintah setempat sudah menangani peristiwa ini. Petugas berfokus melakukan evakuasi warga, menjamin pasokan air bersih dan makanan. Usai banjir surut, dilakukan perbaikan tanggul yang jebol. Pertama, tanggul jebol akibat intensitas hujan memang sangat tinggi dan deras. Ini sejak kemarin sore, malam hujan full. Ini jebol sehingga mulai jam 3 jebol, Pak. Jam 3 pagi jebol sehingga mengakibatkan air meluap ke tanah warga, ke kampung. Maka yang penting warga diselamatkan dulu, baru yang lain kemudian pikir berikutnya biar agak surut dulu. Jadi kalau sekarang ditanggul, airnya nggak bisa keluar. Walaupun banjir sudah masuk ke rumah warga dengan ketinggian yang berbeda-beda, akan tetapi masih ada sejumlah warga yang memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing dengan beberapa alasan. Kenapa Bapak nggak mau dievakuasi? Itu karena ya belum naik itu loh airnya gitu. Sambil jaga rumah? Ya sambil jaga rumah sama ayam-ayam itu aja. Airnya di dalam rumah seberapa Pak? Hampir 1 lutut. Terus barang-barangnya gimana? Barang-barangnya dinaikkan ke dinding depan teras itu aja. Sampai Senin 14 Februari siang, petugas BPBD dan TNI Polri masih terlihat hilir mudik mengevakuasi warga serta menyalurkan bantuan makanan dan air bersih untuk korban banjir. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau masih melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara atau TPP ASN oleh Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Kejati menilai proses penyelidikan itu hampir rampung 100%. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Aspidsus Kejati Kepri Sugeng Riyadi mengatakan, pihaknya telah memeriksa 19 saksi, termasuk Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah. Menurutnya saat ini proses penyelidikan itu hampir rampung. Ya sampai tadi kita ada 19 pihak yang di mana tujuan kami melakukan penyelidikan ini seperti yang pernah kami sampaikan dari ada tidak peristiwa pidana sesuai dengan karena ini penyelidikan ya, karena ini penyelidikan tentu kami akan mencari dalam ini yang sedang. Sugeng menambahkan Kejati Kepri juga menghadirkan saksi ahli untuk memberikan keterangan. Sementara itu, Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah JPKP Kota Tanjung Pinang, Adia Prama Rivaldi mengapresiasi kinerja Kejati Kepri. Pihaknya menantikan perkembangan kasus dugaan korupsi TPP ASN tersebut. Kami tetap menghargai keputusan Kejati Kepri terkait kasus ini. Jika terhenti, mungkin kami akan melakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Entah kami akan melakukan kasasi ataupun seterusnya. Adia berharap Kejati Kepri dapat bekerja dengan profesional dan segera menarik kesimpulan dari kasus tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Pemirsa, terdakwa kasus pemerkosaan terhadap belasan santri di Bandung, Heri Wirawan, lolos dari hukuman mati. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa tadi terbuka untuk umum dan menghadirkan langsung terdakwa Heri Wirawan.
Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo Suryo Adi membacakan vonis terhadap Heri Wirawan dan menjatuhkan pidana kepadanya dengan pidana penjara seumur hidup. Heri dianggap melanggar pasal 81 ayat 1, ayat 3, ayat 5, junto pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu hukuman mati. Sebelumnya pada sidang yang digelar 11 Januari lalu, jaksa menuntut Heri Wirawan hukuman mati, hukuman pidana tambahan pengumuman identitas dan kebiri kimia, hukuman denda 500 juta rupiah dan restitusi kepada korban 331 juta rupiah. Pembubaran yayasan pesantren termasuk Madani Boarding School, penyitaan aset dan barang bukti untuk dilelang. Tim UTV mengabarkan. Sebanyak 13 warga Tanjung Pinang dinyatakan positif Omikron setelah dilakukan tes oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kota Batam. Dari 13 orang tersebut, 1 orang dinyatakan meninggal dunia karena Omikron. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang Elviani Sandri mengatakan, data tersebut diperoleh setelah dilakukan tes terhadap 13 orang tersebut. Setelah dilakukan tes oleh BTKL Kota Batam, 13 orang tersebut dinyatakan positif probable varian Omikron. Elviani Sandri menambahkan beberapa pasien yang terpapar Omikron karena riwayat perjalanan dari luar daerah. Sudah ada mengirimkan sampel, 13 sampel ke BTKL dan ternyata hasilnya positif probable Omikron. Ada berapa orang, Bu? 13. 13 orang, Bu? Iya. Elviani menyebut penanganan kasus Omikron sama dengan penanganan kasus COVID-19. Setiap orang yang mengalami gejala sedang hingga berat akan menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan yang mengalami gejala ringan dan tanpa gejala cukup melakukan isolasi mandiri. Di Indonesia ini ada yang lebih dulu ya, diketahui sudah terjadi penularan Omikron. Salah satunya tertingkat Jakarta ya. Nah, beberapa kasus awal yang kita dapatkan itu memang mereka ada riwayat perjalanan, ada riwayat perjalanan dari Jakarta, kemudian ada juga riwayat perjalanan dari Bandung, bahkan ada juga yang riwayat perjalanan dari daerah Sumatera sendiri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Pemerintah Kota Batam masih belum menginstruksikan sistem pembelajaran secara daring bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP, dan MTS, meski kondisi COVID-19 di Batam kembali meningkat pada 2 pekan terakhir. Wali Kota Batam Muhammad Rudi memberikan kewenangan sementara kepada pihak sekolah di tingkat SD hingga SMP, bersama orang tua siswa untuk mengambil keputusan sendiri dalam penerapan sistem pembelajaran di sekolah. Hingga kini Muhammad Rudi masih mengizinkan sekolah menggelar pembelajaran tatap muka terbatas tingkat SD hingga SMP, meskipun jumlah kasus COVID-19 terjadi peningkatan. Akan tetapi sejauh ini masih dapat tertangani dengan baik oleh Satgas COVID-19 Kota Batam. Rudi menyebut pihaknya sudah memberikan surat edaran yang salah satu isinya memberikan kebijakan sementara pada orang tua siswa untuk memilih sistem pembelajaran di sekolah, apakah memilih sistem PTM atau daring. Pihaknya yakin kepala sekolah dan guru juga telah menyiapkan sistem penerapan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah. Edaran saya edarkan. Saya beri kebebasan pada sekolah. Mau pilih daring boleh, mau pilih during boleh, mau pilih tidur rumah boleh, mau tatap muka juga boleh. Kepala sekolah saya beri kebijakan untuk mengatur sementara. Kondisi menurut saya masih bisa saya kendalikan, masih stabil. Tapi nantinya kalau kondisi ini akan memburuk terus, mungkin ada kebijakan lain mau saya ambil. Surat edaran sudah diedarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kita bebaskan, Pak. Kondisi memburuk maksudnya sampai kasus berapa, Pak, baru terjadi? Meski demikian, Rudi menegaskan, jika kedepannya perkembangan kasus COVID-19 terus meningkat di Batam, maka kebijakan untuk pembelajaran secara daring kembali akan dilakukan.
Sementara itu, untuk PTM di tingkat sekolah menengah atas yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi telah menerbitkan surat edaran untuk menghentikan kegiatan PTM pada 31 Januari 2022 lalu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Saudara, warga mengeluhkan tingginya harga bahan bakar minyak jenis Pertalite yang mencapai Rp10.000 per liternya di sejumlah kecamatan di Kabupaten Natuna. Sampai ke lembaga penyalur seluruh ongkos angkut. Keluhan warga ini diungkapkan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Natuna, Marzuki, dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Branch Manager Pertamina Rayon 1 Kepri, Senin 14 Februari. Dalam kesempatan itu, Marzuki menyampaikan dan meminta penjelasan terkait harga Pertalite yang mencapai Rp10.000 per liternya di beberapa kecamatan di Natuna. Padahal harga Pertalite untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau dibanderol Rp8.000 per liternya. Dalam RDP tersebut, DPRD mendorong pemerintah mencarikan solusi agar BBM jenis Pertalite di wilayah Natuna bisa satu harga, yakni Rp8.000 per liternya. Menjual di tempat penyalur itu memang 8.000, tapi perlu ongkos untuk sampai ke daratan. Di ongkos inilah sehingga minyak yang mereka nikmati oleh masyarakat kita itu menjadi tinggi. Karena yang pertama ongkos angkutnya. Ongkos angkut juga kita dorong dari pihak ekonomi, Kabin Ekonomi, untuk mengkaji ulang apakah layak Rp1.000 per liternya. Sementara Branch Manager Rayon 1 Pertamina Kepri, Reza Pradipta Ma'ruf menjelaskan, pihaknya terbuka dalam upaya menerapkan BBM jenis Pertalite satu harga di sejumlah kecamatan di Natuna. Nah itu makanya kita sebenarnya terbuka untuk pengajuan lokasi-lokasi baru, termasuk di Pulau 3 Barat, Pulau 3 Timur, karena memang satu kecamatan baiknya punya satu lembaga penyalur sendiri. Begitu. Jadi kita mendorong semuanya sebenarnya nanti dari Pemdanya yang push ke kita. Ketika sudah ada titik yang turun, sudah ada titik yang ditunjuk, nanti kita bisa ketika ada calon mitra yang masuk, ya sudah diberikan rekomendasi oleh Pemda, nanti kita survei. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Yayasan Sekolah Luar Biasa Rumah Kita Batam melaksanakan sejumlah kegiatan positif untuk anak didiknya pada Senin 14 Februari. Ditemani wali siswa dan pengajar, para anak didik di sekolah tersebut terlihat antusias mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan, seperti menggambar, melukis, dan bernyanyi bersama. Para siswa-siswi berkebutuhan khusus ini mengasah kreativitas mereka di Hari Kasih Sayang. Ketua Komite Yayasan Sekolah Rumah Kita Kota Batam, Tisa, mengatakan, pihaknya sengaja mengadakan kegiatan tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan potensi anak didik yang dikemas dengan kegiatan positif. Menurutnya, siswa-siswi berkebutuhan khusus sangat perlu perhatian lebih dalam membimbing dan mengembangkan kemampuan serta cita-cita mereka. Hari ini kegiatannya Hari Kasih Sayang. Jadi saya harap untuk sekolah ini bisa mendapat perhatian khusus juga, terutama dari pemerintah, ya kan? Karena mereka bukannya bodoh, ada potensi, tapi memang kita harus sabar untuk menghadapi mereka ini. Tenaga pendidik Yayasan Rumah Kita, Umi Rizka, menyebut para anak didik di sekolah tersebut sengaja dikumpulkan di Hari Kasih Sayang agar dapat bersosialisasi di dalam kelas antara satu sama yang lain. Sebab beberapa waktu belakangan ini terkendala dengan pertemuan tatap muka yang ditiadakan di sekolah tersebut. Hari ini karena temanya Valentine, Hari Kasih Sayang, jadi kami sama-sama berbagi kasih sayang, berbagi tukaran kado, juga sama makan bersama, mewarnai bersama, untuk bersosialisasi bersama dan juga meningkatkan kasih sayang antar sesama kami. Pada kegiatan ini, para siswa juga diberi hadiah menarik untuk meningkatkan minat siswa dalam mengikuti kegiatan positif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.